Siapa nih Bun yang di rumahnya banyak nyamuk? Apalagi kalau udah mulai masuk musim hujan ya, bakal nambah banyak deh tuh genangan air yang bisa jadi sarang nyamuk di sekitar rumah. Mau nggak mau, Bunda dan juga Ayah perlu lebih waspada nih sama resiko penyakit yang identik dengan nyamuk dan kasusnya cenderung meningkat di musim hujan ini. Yap, apalagi kalau bukan DBD alias demam berdarah. DBD ini bisa terjadi pada siapa aja, termasuk si kecil Bun. Sebagai orang tua tentunya mengiris hati banget ya kalau lihat anak sakit. Makanya penting banget nih bagi Bunda buat tahu cara melindungi si kecil dari DBD. Dan di video ini saya bakal kasih tahu tips ampuhnya. Jadi stay tune terus ya. Sekalian nanti saya kasih tahu juga apa penyebab DBD, kebiasaan apa yang bisa meningkatkan resiko terserang DBD, terus apa aja gejala yang perlu diwaspadai, dan apa yang perlu dilakukan jika si kecil sampai kena DBD. Saya Dr. Gia dari Alo Dokter. Jadi demam berdarah denggi atau yang biasa kita sebut dengan DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus denggi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Diketahui juga penyebaran virus oleh nyamuk ini mudah sekali terjadi di negara yang beriklim tropis seperti di Indonesia, apalagi saat memasuki musim hujan. Bahkan menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih Bun, penyakit DBD masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia yang tingkat penyebarannya termasuk paling tinggi di antara negara-negara Asia Tenggara loh. Makanya Bunda dan Ayah harus ekstra waspada nih ya, jagain kesehatan si kecil biar dia terhindar dari bahaya DBD. Terkait gejalanya, selain demam yang biasa dikenal dengan gambaran seperti pelana kuda, lantaran tiba-tiba bisa naik, turun, kemudian naik lagi, DBD juga bisa ditandai dengan beberapa gejala nih, seperti munculnya ruam di kulit, lemas, sakit kepala hebat, nyeri di bagian belakang mata, sakit otot dan sendi, hilang nafsu makan, serta mual dan muntah. Terus nih Bun, dalam keadaan yang berat, anak-anak yang menderita DBD dapat mengalami gejala yang lebih serius, seperti nyeri perut hebat, muntah-muntah hingga muntah darah, gusi berdarah atau mimisan, buang air besar berdarah, serta kulit dingin, pucat, dan basah. Jadi jelas kan Bun, kenapa bahaya DBD nggak bisa dianggap sepele dan kenapa upaya pencegahannya itu penting banget buat dilakukan. Ada beberapa cara yang bisa Bunda lakukan di rumah untuk mencegah terjadinya demam berdarah, yaitu memperkuat daya tahan tubuh si kecil. Ini yang paling dasar dan utama ya Bun. Caranya, cukupi waktu tidur si kecil. Untuk usia 3-5 tahun, waktu tidur yang ideal adalah 10-13 jam. Lalu untuk usia 6-13 tahun, sekitar 9-11 jam. Kemudian untuk usia 14-17 tahun, ia perlu tidur selama 8-10 jam. Selanjutnya, ajak anak untuk aktif bergerak. Seenggaknya 30 menit per hari aja Bun. Misalnya, bersepeda, jogging, atau main bola sama ayahnya. Selanjutnya, rutin berikan anak makanan yang bergizi dan yang terutama yang kandungan seratnya tinggi. Misalnya buah-buahan nih Bun, kayak jambu biji atau guava, jeruk, mangga, atau leci. Buah-buahan ini tuh kayak akan kandungan vitamin C yang khasiatnya dalam mendukung imunitas tuh nggak usah diragukan lagi ya. Selain itu ada juga vitamin A, B1, B3, B6, B9, mineral, dan kalium yang tentunya baik pula untuk kesehatan. Nah, selain dalam bentuk buah potong, sesekali boleh juga nih Bunda berikan dalam bentuk jus. Termasuk jus buah dalam kemasan yang praktis untuk dibawa kemana-mana. Jadi bisa juga dibawa si kecil ke sekolah sebagai bekal kan? Tapi pastikan Bunda pilih jusnya yang terbuat dari buah asli ya. Udah gitu bisa memenuhi kebutuhan vitamin C harian dan nggak mengandung pengawet atau pemanis buatan. Tips yang kedua, menerapkan 3M+ sesuai anjuran pemerintah nih. Begini caranya. Yang pertama, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi atau toren minimal 1 minggu sekali. Selanjutnya, menutup rapat tempat penampungan air, lalu mendaur ulang barang yang dapat menjadi tempat untuk nyamuk Aedes aegypti berkembang biak, seperti ban bekas yang dapat menampung air hujan. Selain langkah 3M, Bunda juga perlu untuk melakukan langkah plus untuk membantu pencegahannya. Antara lain, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, lalu memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. Kemudian menaburkan bubuk larvasida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras. Next, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, lalu menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Terus yang terakhir, agar pelindungan lebih lengkap, Bunda dan keluarga termasuk si kecil dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi denggi ya. Nah, itulah cara-cara untuk melindungi si kecil dan keluarga dari DBD.
Kalau setelah mendengar penjelasan tadi, Bunda pengen tanya-tanya lebih lanjut ke dokter, tapi masih bingung mau nanya kemana, Bunda bisa nih manfaatin layanan telemedicine di aplikasi Halo Dokter untuk konsultasi via chat bersama dokter. Di aplikasi ini, Bunda bisa tanya-tanya sepuasnya soal keluhan ataupun kekhawatiran Bunda tentang kesehatan si kecil, termasuk DBD. Buat nyobainnya, langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store habis nonton video ini ya. Oke deh, sebelum saya akhiri video ini, saya mau ingetin Bunda dan Ayah bahwa walaupun sudah melakukan cara-cara pencegahan DBD, tetap jangan abai terhadap gejala DBD yang bisa si kecil alami ya, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Jadi kalau si kecil terlihat mengalami gejala-gejala DBD, Bunda dan Ayah disarankan untuk segera melakukan beberapa langkah berikut ini, yaitu melakukan kompres hangat, memberikan lebih banyak asupan cairan, memberikan asupan makanan bernutrisi, memastikan anak banyak istirahat, dan segera periksakan ia ke dokter guna mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang ia butuhkan. Oke? Sip lah, segitu dulu informasi yang bisa disampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bunda dan Ayah yang lagi pada nonton ya. Kalau memang ada kerabat atau keluarga yang belum tahu penyakit DBD serta pencegahannya yang tepat, boleh share video ini ya Bun. Terus jangan lupa buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter, biar Bunda nggak ketinggalan dengan informasi tentang kesehatan yang terbaru dan ter-up to date. Boleh nih, tulis di kolom komentar ya jika Bunda punya saran atau topik kesehatan lain yang menarik untuk dibahas. Jangan lupa untuk selalu menjaga daya tahan tubuh si kecil dan keluarga ya. And tentunya selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.